pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan materi mengenai jaringan ikat. Nah teman-teman, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu jaringan ikat? Jadi jaringan ikat itu sangat penting untuk kita, untuk menyokong, untuk menyambungkan dan juga untuk melindungi organ di tubuh kita. Tanpa adanya jaringan ikat, tubuh kita tidak akan memiliki bentuk dan juga stabilitas. Nah teman-teman, jaringan ikat ini juga memiliki jenis-jenisnya. Ada sejati, ada penyokong, dan juga cair. Nah, jadi jaringan ikat juga memiliki sel-sel penyusunnya. Apa saja sih sel penyusunnya? Nah, biar teman-teman enak mengingatnya, kalian bisa mengingatnya dengan V makan Adi, yang dimana V ini fibrolas, yang dimana fibrolas ini untuk membentuk serat kolagen. Lalu juga mak ini makrofag untuk memakan bakteri dan juga sel yang rusak. Lalu adiposa dia untuk menyimpan energi. Nah teman-teman, ayo kita simak selanjutnya pemaparan materi yang lebih dalam lagi. Pertama, kita akan membahas jaringan ikat sejati. Nah, jaringan ikat sejati itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar itu memiliki serat-serat yang renggang. Lalu fungsinya adalah untuk membungkus organ dan lokasinya itu terletak pada di sekitaran pembuluh darah. Sedangkan pada jaringan ikat padat itu memiliki serat-serat yang tersusun secara rapat dan kuat. Pada jaringan ini tendon yaitu untuk menghubung antar otot ke tulang dan ligamen itu menghubung antar tulang. Fungsinya sebagai untuk memberikan kekuatan. Nah, untuk memberikan pemahaman kita, ini ada tabel kesimpulan. Pertama, karakteristik dari strukturnya. Pada jaringan ikat longgar, sel-selnya itu tersebar. Lalu, sedangkan pada jaringan ikat padat, sel-selnya itu teratur. Lalu, fungsinya pada jaringan ikat longgar untuk membungkus organ pada jaringan ikat longgar itu sendiri, dan pada jaringan ikat padat memberikan kekuatan. Terakhir, pada lokasinya, jaringan ikat longgar terletak di bawah kulit dan sekitaran pembuluh darah. Lalu, jaringan ikat padat terletak di tendon dan ligamen. Berikutnya kita akan bahas tentang jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat penyokong dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, tulang rawan ataupun kartilago, dan yang kedua tulang keras ataupun osteon. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan memiliki struktur yang elastis dan memberikan bentuk yang fleksibilitas. Tulang rawan dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama hialin, yang kedua elastin, dan yang ketiga fibrosa. Yang pertama hialin. Hialin dapat kita berikan contoh pada tulang persendian. Elastin dapat kita berikan contoh pada daun telinga, dan fibrosa dapat kita berikan contoh pada pertemuan tulang kemaluan. Selanjutnya ada tulang keras ataupun yang disebut sebagai osteon. Tulang keras ini memiliki struktur yang keras karena terdapat kalsium di dalamnya. Nah, tulang keras ini dapat kita berikan contoh pada tulang panjang yang terdapat di lengan ataupun yang terdapat di kaki. Tulang keras juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai penyokong tubuh, sebagai pelindung organ, dan tempat melekatnya otot. Dan struktur tulang juga dapat menjadi tempat pembentukan darah. Oke, selanjutnya kita akan membahas jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat cair ini dia terdiri dari sel darah dan juga plasma darah. Nah, sel darah itu dia dibentuk di sumsum tulang, kecuali sel darah putih yang dibentuk di kelenjar limpa. Adapun komponen penyusun darah itu yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, berfungsi dalam membawa oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, yang kedua, sel darah putih atau leukosit, berperan melawan benda asing dan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tubuh kita bisa tetap sehat dan jarang sakit. Yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini dia berperan dalam pembekuan darah. Jadi ketika kita ada luka, trombosit ini akan berkumpul dan membentuk gumpalan untuk menutup luka sehingga luka kita bisa sembuh. Nah, yang keempat ada plasma darah. Jadi plasma darah ini berperan dalam membawa sari-sari makanan dan juga hormon dalam tubuh. Selanjutnya ada limfa. Limfa termasuk pada jaringan ikat cair. Limfa adalah cairan bening yang terdapat pada sistem limfatik. Limfa berfungsi yang pertama ada mengangkut sel imun, yang kedua ada menyaring kuman, dan yang ketiga ada menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi, jaringan ikat cair bukan hanya mengangkut zat, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh.
Oke guys, itulah pemaparan materi mengenai jaringan ikat dari kelompok kami. Semoga video kami akan bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.